Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ananda semuanya, untuk pembelajaran matematika pada pertemuan pekan yang ketiga ini, sesuai dengan yang dijadwalkan oleh kurikulum di sekolah kita, SMP Negeri 1 Kandis, maka pekan ketiga ini adalah merupakan jadwal untuk mata pelajaran matematika dengan menggunakan virtual conference aplikasi Zoom ya. Ananda semua sudah dua pekan belajar dengan aplikasi Zoom ini. Gimana? Lebih enak belajar seperti ini atau belajar langsung? Nah? Zoom. Enak belajar pakai Zoom. Wah. Jadi nggak mau masuk sekolah ya, belajar daring aja ya? Langsung, Pak. Langsung, Pak. Langsung ya. Langsung, Ya. Pak. Oke, baik. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak, nak. Ini semua sudah kehendak Allah ya, bahwasanya ini memang cobaan berat buat kita semua, bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini, nak. Bahwasanya musibah corona ini memang begitu dahsyat, luar biasa. Hampir semua lini aspek kehidupan ya berdampak, kena dampak dengan adanya virus corona ini. Tapi sebagai penyemangat Bapak, sebagai guru, ya Bapak Ibu guru yang lain di sekolah ini, kepada Ananda semua, sebagai generasi-generasi bangsa ini, ya kalian generasi bangsa penerus yang kami andalkan ya. Jangan sampai ada kata malas atau patah semangat dalam belajar. Ya. Ada yang memanfaatkan kesempatan corona ini jadi bermalas-malasan, tidak, nak, tidak. Jangan, sama sekali tidak. Justru momen ini kalian jadikan sebagai momen untuk kalian menempa diri, ya, memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, terlebih ilmu IT ya. Karena sekarang mau tidak mau kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang IT ya. Sama, Bapak Ibu guru kalian juga ya mau tidak mau belajar IT ini, nak. Dan alhamdulillah Bapak pribadi banyak mendapatkan ilmu baru dengan adanya IT ini, nak, pemanfaatan IT ini. Oke, Ananda semuanya, mempersingkat waktu saja, sekarang sudah 10.17, takutnya nanti banyak bicara Bapak di awal yang tidak merupakan urgen dari materi, justru nanti materinya nggak terkejar ya. Bapak akan share screen untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah kelihatan belum yang Bapak tampilkan, nak? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita berharap mudah-mudahan ini jaringannya lancar ya. Mudah-mudahan jaringannya lancar. Ya. Masih materi yang sama, ya. Bilangan pangkat dan bentuk akar. Ini masih pertemuan yang ketiga. Kalau ini pertemuan normal ini sekitar 6 atau 8 kali pertemuan ini, nak. Ini masih pertemuan yang ketiga. Ya. Nah, tujuan pembelajaran Bapak ingin sampaikan kepada kalian semua yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Jadi kita bertemu belajar di sini bukan hanya sekedar ingin menghabiskan kuota atau lain sebagainya, tapi jadikanlah pertemuan ini memang betul-betul berfaedah dan menambah ilmu buat kita semua. Yang pertama, Ananda semuanya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu memahami hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Memahami hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan.
Yang kedua adalah menyederhanakan akar suatu bilangan. Kemudian yang ketiga adalah memahami operasi akar bilangan. Jadi ada 3 tujuan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa tercapai ya. Amin. Kita mulai yang pertama. Jadi mohon Ananda perhatikan baik-baik. Sediakan alat tulisnya ya. Yang pertama kita masuk pengertian akar bilangan. Akar bilangan. Perhatikan di sini. Ya, akar nih ya. Ini bacanya akar pangkat N. Akar pangkat N. Akar pangkat N membacanya. Dari suatu bilangan A, misalkan di sini ada A ya. Akar pangkat N dari suatu bilangan A. Itu pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan yang apabila dipangkatkan dengan N akan menghasilkan A. Contoh begini, akar 4 itu sama dengan berapa? Kita bisa menjawabnya, akar 4 atau akar pangkat 2 dari 4. Maka kita bisa menerjemahkannya dengan berapa bilangan pangkat 2 yang hasilnya 4. Bapak ulang sekali lagi, akar pangkat 2 dari 4 hasilnya berapa, maka kita bisa menerjemahkannya dengan, atau kita bisa mencari jawabannya dengan cara kita balik kalimatnya, bilangan yang apabila dipangkatkan 2 akan menghasilkan 4 gitu. Nah, jadi ini kebalikan, akar dengan pangkat itu suatu kebalikan. Maka kalau akar 4 itu kita bisa mencarinya dengan berapa bilangan pangkat 2, berapa pangkat 2 yang hasilnya 4. Karena 2 ya. Iya kan? 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti akar pangkat 4 itu sama dengan 2 gitu loh. Ini di sini ada penjelasan akar kuadrat suatu bilangan itu. Coba dengarkan Nak. Tolong di-mute-kan Nak speakernya. Di-mute-kan speakernya, jangan ada suara-suara bising. Ya. Jadi akar kuadrat itu merupakan kebalikan atau inverse dari kuadrat pangkat 2 ya. Balikan. Bapak sudah sampaikan tadi di awal. Akar kuadrat suatu bilangan adalah kebalikan atau inverse dari kuadrat atau pangkat 2. Ya, perhatikan uraian berikut. Ya, di sini ada penjelasan. A itu kan sama dengan akar dari A kuadrat. Ya, akar A dikali akar A sama dengan akar A dikali akar A dipisahkan dia. Jadi ini dia penjelasannya, perhatikan baik-baik. A itu kan sama dengan akar dari A kuadrat. Sama dengan akar yang A pangkat 2-nya ini kita jabarkan menjadi A dikali A. Kemudian kita jabarkan lagi penulisannya menjadi akar A dikali akar A dipisahkan ya. Seperti ini. Maka di sini ada kesimpulan. Akar A dikali akar A. Nah, akar A ini bisa kita buat menjadi pangkat pecahan seperti ini. Nah, A pangkat 1/2. Di sini A-nya kan pangkat 1 di sini. A pangkat 1. Kemudian akar ini kan akar pangkat 2 sebetulnya. Atau akar kuadrat. Nah, makanya kita buat menjadi 1/2. Jadi yang akar ini menjadi per 2. Kalau nanti akar pangkat 3 menjadi per 3. Akar pangkat 4 menjadi per 4 dan seterusnya. Kalau dia nggak ditulis di sini, berarti kita harus sama-sama paham itu pangkat 2 itu. Nah, A pangkat 1/2 dikali A pangkat 1/2. Ya. Pangkat 1/2 kemarin sudah kita bahas perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama di pertemuan kedua. Itu pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia bilangan pokoknya sama. Nah, ini kan sama ini, sama-sama A. Berarti setengah ditambah setengah kan 1.
Berarti sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 sama dengan A ya. Jadi kembali lagi ke sini. Ini hanya uraian tentang pemahaman konsep ya. Jadi nanti Ananda paham ini konsep yang harus dipahami bersama. Bahwasanya akar dari suatu bilangan itu adalah lawan dari pangkatnya. Lawan dari pangkatnya. Kita lihat di sini ada penguatan. Di sini yang barangkali harus Ananda catat atau ingat baik-baik. Bahwasanya untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 itu berlaku sifat. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Ini ya. Cara membacanya perhatikan. Akar pangkat N, membacanya, akar pangkat N dari A pangkat M, Pak ulangi cara membacanya, akar pangkat akar pangkat N dari A pangkat M akan sama nanti nilainya menjadi A pangkat M per N. Nah ini sifat tadi. Hubungan antara bentuk akar dengan pangkat pecahan seperti ini ya. Ini dia yang perlu dipahami untuk ini tujuan yang pertama tadi. Hubungan antara bentuk akar dan pangkat pecahan. Oke, sampai di sini bisa dipahami nak? Sampai di sini bisa dipahami enggak nak? Akar pangkat N dari A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per N. Bisa dipahami sampai sini ya? Belum, Pak. Ya. Kalau belum, Bapak coba akan buat di sini misalkan. Perhatikan dulu ya, sebentar. Bentar. Misalkan begini. Bentar. Bapak punya soal misalkan begini. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan nak? Yang ini kelihatan Ya, nak? Pak. Kelihatan, Ini ya? Pak. Nah, Kelihatan, Pak. Nah, ini kan suatu bilangan bentuk akar. Kalau kita ubah menjadi pangkat pecahan, ini menjadinya begini, 5, basisnya 5. 5 ini pangkatnya berapa? 2 kan? Maka bisa kita buat menjadi 5 pangkat 2, kemudian per, nah yang ini akar pangkat 3 itu menjadi 2 per 3. Ya. Itu. Paham nak? Hanya sebatas itu saja nak. Hubungan antara bentuk akar dengan pangkat pecahan. Contoh lagi misalkan, contoh akar pangkat 10. 10 pangkat 3 misalkan. Ini sama dengan kita bisa buat 10 pangkatnya berapa nak? 3. Ini kan 3 kan? Nah, akar ini kan kita paham tadi udah jelaskan di awal. Ini akar pangkat 2 sebetulnya. Cuman dia nggak ditulis. Tapi kita harus paham itu per 2. Makanya kita buat menjadi 3 per 2. Paham ya? Paham nak? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, ini dia maksud pembelajaran kita yang pertama tadi, tujuan yang pertama, hubungan antara
Ini pangkat pecahan dengan bentuk akar. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini ada contoh soal. Ananda bisa lihat semuanya. Tentukan bentuk sederhana katanya dari. Nah, ini soalnya ini perhatikan cara membacanya. Cara membacanya adalah, dengarkan baik-baik ya. Akar pangkat 4, ini cara bacanya, akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Itu cara bacanya. Bapak ulangi. Akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Itu cara membacanya. Paham ya? Jangan salah lagi baca. Bapak ulang sekali lagi cara membacanya yang benar. Akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Itu cara bacanya. Kita disuruh menentukan bentuk sederhana dari ini. Dari akar pangkat 4, akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Maka kita bisa menjabarkannya menjadi seperti ini, nak. Perhatikan baik-baik. Akar pangkat 4-nya tetap. Nah, yang 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nih, 2 pangkat 3. Karena 8 itu adalah merupakan bilangan berpangkat. Jadi kita buat 2 pangkat 3. B pangkat 8 tetap. Ya. Sama dengan, nah ini perhatikan. Yang ini tadi, yang akar ini kita ubah jadi pangkat pecahan. Jadi 2 pangkat 3/4. B-nya pangkat 8/4. Sama dengan hasil terakhirnya 2 pangkat 3/4, tetap 3/4, yang B-nya pangkat 2. Maka inilah hasil sederhana. Inilah hasil sederhana dari soal yang tadi, yang ini. Nah, akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8, bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 3/4, B pangkat 2. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda semuanya. Amin. Oke, kita lanjut berikutnya. Menyederhanakan akar kuadrat bilangan irasional. Ini adalah tujuan yang kedua ya, nak ya. Tujuan yang kedua. Menyederhanakan bentuk akar. Bapak ingin jelaskan sedikit di sini ada kata irasional. Barangkali Ananda masih asing dengan kata ini, irasional. Jadi irasional itu adalah, ya, bentar ya. Irasional itu, Ananda semuanya, ya dengarkan baik-baik, adalah bilangan. Jadi kalau akar kuadrat bilangan irasional itu dikatakan irasional karena dia hasilnya tidak bulat, hasilnya nggak bulat. Contoh, akar dari 4 hasilnya 2. Itu kan bulat karena akar pangkat 9, maaf, akar 9, sorry ya, akar 9 sama dengan 3. Kan bulat. Akar 16, 4. Akar 25, akar 36, akar 49, dan seterusnya. Selama dia hasilnya bulat, itu disebut dengan rasional. Yang tidak bulat, yang tidak habis, artinya dia desimal, dan dia tidak akan berhenti, dia tidak pernah punya akhir, panjang dia, maka itulah disebut dengan irasional. Contoh, akar 3. Akar 3 itu kan 1, sekian. Sekiannya itu panjang terus, nah kita nggak ada ujungnya. Nah, itulah yang disebut dengan irasional. Ya. Contoh, di sini ada akar 20. Akar 20 itu kan bukan bulat hasilnya. Karena 20 juga bukan bilangan kuadrat. Maka
cara menyederhanakannya adalah, perhatikan baik-baik di sini Ananda. Perhatikan baik-baik di sini. 20 itu kita jabarkan. Jadi intinya di sini adalah, inti dalam menyederhanakan bentuk akar adalah, kamu cari faktornya, faktor dari bilangan ini. Faktornya berarti kalau kita bicara faktor berarti ada dua bilangan ya. Yang apabila dikali maka hasilnya adalah yang kita maksud. Jadi 20 itu kita jabarkan menjadi 4 kali 5. Yang mana salah satu dari bilangan tersebut adalah merupakan bilangan kuadrat. Nah, seperti ini ya. Akar pangkat 2 atau akar gitu saja, akar 4 kali 5. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi hasil akhirnya akar 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2 ya. 2 akar 5, yang akar 5-nya tetap. Seperti ini. Jadi dalam hal ini kita sudah menyederhanakan bentuk akar. Akar 20 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Oke, gimana? Sampai di sini Ananda semua bisa memahaminya tidak? Silakan diaktifkan speakernya. Bisa dipahami Ananda semuanya? Bisa, Pak. Yes, Pak. Bisa, Pak. Belum. Pak. Bisa. Oke, tolong di-mute-kan lagi speakernya. Kita lanjut yang atau Bapak matikan paksa dari sini ya. Di-mute all semua saja. Yes, Pak, ya. Contoh lagi, Pak. Oke, kita lihat contoh lagi Anda semua perhatikan. Nah, di sini ada akar 48. Akar 48. Bisa lihat ya. Akar 48 itu kita bisa menjabarkannya menjadi akar 16 kali 3. Akar 16 kali 3. Kenapa 16, Pak? Ya, karena 16 ini kan merupakan bilangan kuadrat. Kalau 4 bisa juga 4 kali 12 ya. 4 kali 12 bisa juga, tapi 12 lagi nanti kan bisa dijabarkan. Jadi kalau dia Oke, Bapak akan share screen lagi, perhatikan. Tahu itu, Mas. Inang. Wih, direkam Bapak. Jaringannya ngelek-ngelek, Lek. Ocil. Keluar jaringannya. Diam kenapa kalian? Pengen sekolah. Ribut kali. Ya, Pak. Ampun yang preman tuh ya. Muncul ya. Muncul. Lama kali, woi. Sabar, woi. Keskencu ya. Ayo, gaskan cu. Blokir nomor doi dulu, bro.
Oh, cantik kali sini siapa? Nesya. Nesya. Yogare Sandi. Nesya. Yogare Sandi. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong kepada Ananda semua, ini adab yang harus kalian perhatikan. Ini adab yang harus kalian perhatikan. Di sini ada Bapak sebagai guru kalian. Tolong berbicara kepada temannya itu dengan sopan, bicara yang baik. Dan kalau tidak ada kepentingan, tatkala gurunya menyampaikan materi di sini, tolong speakernya di-mute-kan. Ini adab. Nanti ada waktunya kita untuk bergantian berbicara, kamu bisa aktifkan speaker kalian. Di pojok kiri bawah itu, nak. Bisa dipahami ya? Kemudian yang belum mengisi absensi, ini ada yang nanya absensinya di mana, linknya itu udah Bapak kirim kembali, nak. Udah Bapak kirimkan itu di kolom chatnya, tolong lihat lagi yang belum mengisi absen. Yang tadi udah ngisi, nggak usah ngisi lagi, Pak. Yang udah ngisi ngapain ngisi, nggak perlu. Kita lanjutkan. Bapak akan share screen lagi, perhatikan. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, tadi kita sampai di sini ya. Akar 16. Akar 48 itu sama dengan akar 16 dikali 3 ya. Kemudian akar 16 itu sama dengan 4, maka 4 akar 3 hasil akhirnya. Akar 48 sama dengan 4 akar 3. Bisa dipahami ya, sampai sini ya. Oke. Lanjut yang berikutnya. Kita masuk operasi akar bilangan. Operasi di sini secara umum ya ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini yang akan kita bahas di sesi ini. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pada bilangan akar. Kita lihat contoh. Bukan contoh dulu ya, ini hanya penguatan saja dulu. Coba Ananda pahami baik-baik. Di sini Bapak buat penjelasan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan akar, bentuk akar. Ulangi, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dapat disederhanakan adalah akar-akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Dan bilangan di bawah tanda akar juga sama. Mungkin bahasa ini, kalimat ini sulit difahami ya. Bapak coba jelaskan dengan bahasa yang sangat mudah. Dengan bahasa yang sangat simpel. Gampangnya, simpelnya begini nak. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini, bilangan akar atau bentuk akar itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila akarnya sama. Nah, itu aja bahasa sederhananya. Bisa dia dijumlahkan atau dikurangkan apabila akarnya sama. Bapak ulang sekali lagi penjelasannya. Bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila akarnya sama. Ini Ananda semua bisa mereview kembali pelajaran kelas 8 bentuk aljabar. Di sana penjumlahan dan pengurangan aljabar itu kan bisa diselesaikan apabila variabelnya sama, gitu ya. Sama dengan ini, nak. Bentuk akar itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan apabila akarnya sama. Contoh ya akar 2 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 3, akar 4 dengan akar 4, dan seterusnya. Kalau akarnya beda, ya nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Selesai masalah. Gitu. Jadi konsepnya jelas dia. Sederhana dia. Yang bisa kita selesaikan, selesaikan. Bagaimana dia? Kalau akarnya sama. Kalau akarnya beda, ya nggak bisa diselesaikan. Contoh, akar 2 ditambah akar 3.
Ya nggak bisa. Jangan mandai-mandai pula yoga. Akar 2 ditambah akar 3, hasilnya akar 5. Nah, ini konsep dari mana? Salah ya. Jadi, tolong sekali lagi, perhatikan, pahami konsep. Supaya Ananda semuanya mendapatkan nilai nanti yang benar, hasil yang benar. Akar 2 ditambah akar 3, ya nggak bisa. Ya, situ aja jawabannya. Akar 2 tambah akar 3. Paham ya? Kemudian untuk perkalian dan pembagian, nah di sini kata kuncinya perhatikan. Untuk perkalian dan pembagian yang dapat disederhanakan itu adalah akar bilangan yang senama. Oke, nanti Bapak akan jelaskan dengan bahasa yang sangat mudah yang bisa dipahami. Kalau perkalian itu adalah langsung aja kalikan, nak. Nah, ini nggak ada pantangan untuk perkalian. Misalkan akar 2 dikali akar 3. Maka hasilnya langsung saja akar 6. 2 kali 3 kan 6. Gitu loh. Ya. Akar 4 dikali akar 3. Ya, akar 12. Gitu ya. Kita Bapak ambil lagi poinnya tadi seperti ini ya. Misalkan begini. Akar 3 dikali akar 5. Kelihatan ya layarnya? Kelihatan, Pak. Nah, Iya, Pak. ya ini langsung saja. Akar 3 kali akar 5. Ya akar berapa, nak? 3 kali 5? 3 kali berapa? 15. 15. Ini hasilnya. Jadi kalau perkalian ya langsung saja kalikan. Kalau nanti dia bisa disederhanakan, ya sederhanakan. Contoh misalkan begini. Akar 5 dikali akar berapa ya? Kita buat. Akar 12 misalkan. Nah, berapa nih hasilnya? Akar 60. 60. Ya. Nah, apakah akar 60 ini bisa disederhanakan? Bisa, jawabannya tadi ya, yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. 60 ini kamu jabarkan, kamu cari faktornya berapa kali berapa, yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Ayo, berapa nak? 4 kali berapa yang hasilnya 60? 15 ya? 20. 15, Pak. 15. 15, Pak. Nah, jadi akar 60 itu sama dengan akar 4 kali akar 15. Nah, akar 4 berapa? Akar 4. 2. Berarti sama dengan 2 akar 15. Ini dia jawabannya. Paham ya? Paham sampai sini? Paham, Pak. Itu kalau dia perkalian, tinggal dikalikan saja. Kemudian kalau dia bisa disederhanakan seperti ini, akar 60, dia sederhanakan. Kalau dia pembagian, langsung aja bagikan. Dibagi. Tolong di-mute-kan yang nggak ada kepentingan. Yang nggak ada kepentingan, tolong di-mute-kan speakernya. Ya. Kalau dia pembagian, langsung aja dibagi. Contoh, akar 20. Dibagi akar 4 misalkan. Langsung aja dibagi, nak. 20 bagi 4 berapa? 5. 5. Berarti akar 5. Akar 5. Udah, selesai. Ini dia. Akar 20 bagi akar 4 sama dengan 5. Nah, gimana, nak? Muncul masalah. Bagaimana? Iya, Boy. Gimana, Boy? Boy mau bertanya? Bukan saya, Pak. Bukan, Bukan, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia nggak habis dibagi, Pak? Contoh misalkan akar 20 dibagi akar 3 misalkan. Gitu ya. 20 bagi 3 habis tidak?
Enggak kan? Nah, kalau seperti ini, masalahnya, nah ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang pekan keempat, insya Allah. Kalau dia pembagian bentuk akar, dia nggak habis dibagi. Nanti kita akan bahas di pertemuan keempat, insya Allah. Untuk pembagian yang saat ini, dia yang habis dibagi saja. 20 bagi 4, kemudian 10 bagi 2, dan seterusnya ya. Kalau dia nggak habis dibagi, itu nanti di pekan keempat. Insya Allah kita bahas. Sambung ya. Lanjut. Kita masuk contoh soal. Nah, lihat yang pertama. Di sini ada soal 9 akar 3 ditambah dengan akar 3. Nah, yang kedua, 6 akar pangkat 3 dari 5. Bapak ulangi cara membaca yang benar. 6 akar pangkat 3 dari 5. Dikurang akar pangkat 3 dari 40. Nah, itu cara membacanya. Kita bahas yang pertama. 9 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 10. Nah, dari mana 10? Dari sini, nak. Ini koefisiennya 1 di sini. Nah, kamu harus ingat kembali pelajaran aljabar. Ini koefisien dari akar 3 adalah 1 di sini. Berarti tinggal jumlahkan 9 tambah 1. Sama dengan 10 akar 3. Jangan akar 6 dibuat, nah. Salah. Konsep yang awal tadi. Dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan apabila akarnya sama. Ya, jawabannya tetap akar 3. Jadi 9 akar 3 tambah akar 3, jawabannya 10 akar 3. Mudah ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, nggak ada masalah ya. Oke. Yang kedua. Nah, ini yang kedua agak susah. Kenapa? Dia akar pangkat 3 ya. Tapi sebenarnya nggak susah kalau kita paham konsep. Perhatikan. 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40. Di sini yang kita sederhanakan yang akar 40-nya. Lihat, akar 40 yang kita ubah. Yang ini tetap 6 akar pangkat 3 dari akar 5. 6 akar pangkat 3 dari 5 ya. Dikurang. Nah, di sini kita ubah. Akar pangkat 3 dari yang 40 jadi 8 kali 5. 8 kali 5. Jadi kita cari faktor dari 40. Yang salah satu faktornya itu merupakan bilangan pangkat 3. 8 ini kan 2 pangkat 3. Nah, kalau nanti sini akar saja ya kita cari bilangan pangkat 2 gitu ya. Kalau akar pangkat 4 kita cari bilangan yang pangkatnya 4 gitu loh. Paham ya? Jadi sini 40-nya jadi 8 kali 5. Kenapa kita ambil 8 kali 5 ya? Karena 8 ini adalah bilangan 2 pangkat 3. Karena selain itu nggak ada lagi yang faktor dari 40 selain 8 kali 5 yang salah satunya merupakan bilangan pangkat 3. Kemudian ini tetap kita turunkan 6 akar 3 dari 5, 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang. Nah, 2. 2 dari mana? Ayo, dari mana 2 ini? Ayo dijawab, nak. Dari mana 2? 8 dikurang 6, Pak. 8 kurang 6? Akar Salah. pangkat 3 dari 8, Pak. Ah, iya, ini yang betul. Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Jadi, akar pangkat 3-nya ini, nak, itu milik si 8, juga milik si 5. Jadi, milik bersama ini. Yang ini kita jabarkan menjadi akar pangkat 8 dari 3, 2. Yang 5-nya ya tetap akar pangkat 3 dari 5. Gitu ya. Kemudian hasil akhirnya di sini kamu lihat, ini kan sama-sama akar pangkat 3 dari 5. Ini juga akar pangkat 3 dari 5. Udah sama ini. Berarti kan bisa dikurangkan. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Baru hasilnya 4, ini tetap akar pangkat 3 dari 5. Berarti 4 akar pangkat 3 dari 5. Itu dia jawaban nomor 2. Bisa dipahami, nak? Coba.
contoh lain, Pak. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Contoh perkalian dan pembagian. Di sini ada bilangan 2 akar 3 dikali akar 15. 2 akar 3 dikali akar 15. Sama dengan berapa ya? Nah, kita lihat, kalau perkalian cenderung mudah. Langsung kita kalikan saja. 3 kali 15 sama dengan 45. Berarti 2 akar 45. Kemudian akar 45-nya kita jabarkan menjadi 2 akar 9 kali 5. Yang ini ya. Yang 45-nya kita jabarkan jadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya 2 kali 3. 3 ini adalah hasil dari akar 9. Berarti 2 kali 3, akar 5-nya tetap. Akar 5. Sama dengan 2 kali 3, 6. Berarti 6 akar 5. Inilah hasilnya. Udah ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, ini pembagian. Akar 240 dibagi akar 5. Kita bisa langsung bagikan saja. Lihat di sini. Nah, 240 bagi 5 kan 48 hasilnya. Berarti sama dengan akar 48. Ini. Kemudian 48-nya kita jabarkan menjadi 16 kali 3. 16 kali 3. Lalu sama dengan akar 16 sama dengan 4. 4 akar 3. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Gimana? Bapak tanya dulu. Paham sampai sini, Nak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, waktunya habis dah. Selesai materinya. Waktunya latihan ya. Siap nggak latihan? Siap? Siap, Nak? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Di mana yang Belum, belum? Coba kita review lagi ya. Coba perhatikan. Tadi kan pertama, bentar, kita review lagi. Oke. Dari sinilah ya. Tadi kan yang pertama memahami hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan tadi udah kita jelaskan ya. Pangkat pecahan tadi konsepnya secara umum. Misalkan ada bilangan seperti ini, akar pangkat 7 dari 10 pangkat 2. Ini kan bilangan akar nih. Nah, bagaimanakah hubungannya dengan pangkat pecahan? Maka kita bisa buat menjadi 10, basisnya 10 di sini. Kemudian ini 2. jadi pangkat 2. Nah, yang akar ini, Nak, yang akar pangkat 7 ini, yang ini, Bapak lingkari, itu jadinya per, gitu, per 7. Itu aja, nggak susah kan? Oke, Pak. Susah. Kemudian kalau ada contoh misalkan begini ya, Bapak sekalian jelaskan, misalkan ada soal begini nih, 25 pangkat katakanlah 3/2 ya, misalkan begini, 25 pangkat 3/2. Kalau disuruh misalkan sederhanakan hasil ini gitu. Sederhanakan hasil dari 25 pangkat 3/2. Maka kita bisa ngerjakannya begini, Nak, dengan konsep pangkat yang sudah kita pahami pada pekan sebelumnya. Yang 25 ini
25 ini kan bilangan kuadrat, karena yaitu 5 pangkat berapa? 3/2. Pangkat 2. 2 kan? Nah, jadi yang 25 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Seperti itu. Nah, pangkat yang ini kan jadinya gini. Jadinya gini. 5 pangkat 2, pangkat lagi 3/2. Gitu ya. Ini kan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu perpangkatan. Pangkat-pangkatkan lagi. Yang ini ya. Udah pangkat lagi. Gitu loh. Ya. Pangkat dipangkatkan lagi. Maka ini kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan, kalau sifat pangkat gimana nak? Pangkatnya diapain? Dikali ya kemarin. Berarti 2 dikali 3/2. Ini dikali ya. Dikali. Ini dikali. Kemudian 2-nya tinggal kita coret saja kan habis. Yang tinggal berapa? 5 pangkat. 5 pangkat? Seperti itu. 5 pangkat 3 hasilnya. 5 pangkat 3 artinya apa? 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5. Oke, paham ya? Sampai situ ya. Itu yang pertama tadi. Itu yang pertama tadi, hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Kemudian yang kedua tadi menyederhanakan akar bilangan. Menyederhanakan tadi udah dijelaskan. Kebalikan, kalau dia mencari kebalikan saja, kalau akar itu lawannya ya kuadrat gitu. Contoh tadi Bapak udah jelaskan. Akar misalkan akar 20 tadi. Akar 20 itu kan sama dengan akar 4 tadi dikali akar 5. berapa? Akar 5. Nah, tadi gitu. Baru yang akar 4 ini berapa? 2. 2. Berarti 2 akar 5. Udah selesai kita menyederhanakan. Menyederhanakan bentuk akar. Contoh lagi misalkan akar 72 misalkan. Akar 72. Akar 72 itu berapa kali berapa? Coba ayo pikirkan. 9 kali 8. Cari yang terbesar. 8 kali 9. Oke, yang 8 masih bisa loh, Nak. 8 masih bisa yang 8. 8 masih bisa sederhanakan lagi. Ayo. Ini ya, kalau kamu bilang tadi 9 kali 8. 8 kali 9. Atau 8 kali 9. Ini kan masih bisa lagi sederhanakan. Nah, masih bisa. 8 itu masih bisa lagi, Nak. Berapa kali berapa? 9. Yang 8 ini kan masih bisa sederhanakan. 4 kali 2 kan? Pangkat 2. Ini 4 pangkat 2 kan? Ya. 4 kali 2 kan? Berarti masih bisa kamu buat. Bukan ini dia yang lebih tepat. Tapi yang lebih tepat berapa? Sama dengan akar berapa kali berapa? 3. Akar berapa kali berapa? Akar 36. Akar 36 kali 2. Iya kan? 36 kali 2 kan 72 kan? Ya, Pak. Ya. Ya, Ini yang Pak. lebih tepat. Berarti 6 akar 2. 6 akar 2. Udah, ini hasilnya. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini belum sederhana dia. Akar 8 masih bisa kita jabarkan lagi jadi 4 kali 2. 3/2. Sambung ya? Sambung? Itu tujuan yang kedua, menyederhanakan akar bilangan. Baru tujuan yang ketiga tadi memahami operasi akar bilangan. Memahami operasi akar bilangan. Tadi Bapak sampaikan, kalau dia penjumlahan pengurangan, dia harus sama akarnya.
Contoh tadi akar 10 ditambah 5. akar 5 misalkan. Apakah ini bisa dijumlahkan, Nak? Bisa nggak dijumlahkan ini? Masa nggak ada tampi orang itu? Atau dia nih? 1, 2, 1. Apakah ini bisa disederhanakan? Jawabannya tidak, karena nggak sejenis 10 tambah 5. 10 dan akar 5, akar 10 dan akar 5 ini nggak sejenis, nggak senama dia. Makanya nggak bisa disederhanakan ini, Nak. Jangan mandai-mandai dibuat, nanti ada pula yang buat Safia, nanti misalkan, atau Taufik misalkan. Buatnya akar 10 tambah akar 5, dibuatnya akar 15. Wah, ini konsep dari mana ini? Gitu. Misalkan ada yang buat begini ya. Akar 15 dibuatnya. Nah, ini salah. Salah besar. Ya, ya yoga ya. Jangan mandai-mandai. Ini Ya, Pak. salah ini. Ini salah. Kalau dia sama akarnya baru bisa dijumlahkan. Paham ya? Paham, Pak. Tapi kalau ada soal misalkan begini ya, coba perhatikan. Misalkan begini. Akar 20 ditambah akar 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan begini, Nak. Nah, kalau ini bisa diselesaikan ini, coba perhatikan baik-baik. Yang akar 20 itu kamu ubah menjadi akar 4 kali Kali akar 5 5. kan? Akarnya jangan lupa, kali akar 5. 5. Baru tambah lagi dengan soalnya akar 5. 5. Jadi yang akar 20 ini, yang akar 20 kamu ubah menjadi ini, akar 4 Kali 5. kali akar 5. 5. Baru kita sederhanakan, akar 4 berapa? 2. 2 akar 5. 5. Tambah lagi dengan yang itu. Dengan yang terakhir, Akar tambah 5. yang ini. Tambah akar. akar 5. Tambah 5. akar 5. Bisa nggak dijumlahkan ini? Bisa. Karena sama-sama akar sama-sama akar 5. Berarti sama dengan berapa? 3. 3 akar 5. 3 akar akar 5. 5. Ya, itu maksud menyederhanakan. Mudah-mudahan Ananda paham sampai sini ya. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Kalau perkalian lebih mudah. Kalau perkalian tinggal kalikan tadi misalkan akar 5 dikali akar 10. Nah, ini sama dengan berapa nih? Tinggal kalikan saja. Akar 5. akar 50. Akar 50. Apakah 50 bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Nah, kalau dia bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau nggak bisa, ya sudah gitu loh. Nah. Jangan dipaksa disederhanakan. Yang mereka berapa nih? Akar 25 Kali akar 2, Pak. kali akar 2. Nah, akar 25 berapa? 5. Akar 25 5. Berarti 5 Akar 5 2. akar 2. 2. Wah. Paham ya? Pak. Ya, itu perkalian. Kalau pembagian ya tinggal bagi saja. Misalkan akar 20 dibagi misalkan akar 5. Bagikan saja. 20 bagi 5 berapa? 4. Berarti akar 4. Akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2. Sudah selesai. Mudah kan? Udah, Ya, Pak. Pak. Mudah. Orang udah selesai udah paham. Coba kalau nggak paham ya. Ya, kalau dia nanti nggak habis, nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, siap latihan? Berarti? Siap, Pak. Siap. Pak. Kita punya cukup banyak waktu nih, Nak. Ya.
Nanti materi ini, PPT ini akan Bapak share di Google Classroom. Jadi nanti Anda semuanya bisa mengulang-ulang. Dan nanti pertemuan Zoom kita ini akan Bapak share di YouTube, Pak. Apa nak? Bapak punya channel YouTube. Nanti Bapak akan upload di channel YouTube Bapak. Nanti Anda semua bantu lihat, bantu like-nya, like, subscribe ya. Ya, Pak. Subscribe. Subscribe ya, Pak. Share. Share ke teman-temannya. Ya. Nanti bisa lihat. Apa nama channelnya, Pak? Ya, sebentar. Bapak kirim di chat itu, lihat di chat itu channel YouTube Bapak. Nanti silakan berkunjung ke sana. Nah, itu lihat di, Heri, sebentar. Heri garis Ramadhani. Garisnya itu salah itu, sebentar. Garisnya itu salah itu. Nah, underscore yang betul ya. Ini yang kedua, yang pertama ini salah. Yang pertama ini salah ya. Yang kedua ini underscore, Heri underscore spasi Ramadhani. Nanti silakan Anda berkunjung ke sana. Nanti akan Bapak upload di channel YouTube itu. Pertemuan kita ini. Oke. Yang foto profilnya H gitu aja, Pak. Yang subscribe 627. Enggak, makanya Bapak belum sebanyak itu subscribe-nya. Oh, ini ada soalnya, Pak. Bukan. Ada fotonya, foto Bapak di sana nanti. Gambar Bapak. Oke, Pak. Oke, kita akan bermain latihan sekarang. Latihannya Bapak buka di Quizizz. Quizizz, nanti sebentar Bapak buka dulu. Bentar. Mohon sebentar bersabar. Ayo nak, silakan diklik link yang Bapak berikan di kolom chat. Silakan langsung diklik untuk bergabung di game Quizizz-nya nak. Baru 15 orang di sini yang bergabung. Apakah ada kesulitan bergabung nak? Tidak, Pak. Ya, tapi masih 15 orang ini yang bergabung di Quizizz. Ayo nak, silakan Ya, nak. Pak. Dipercepat nak. Klik link yang Bapak berikan di kolom chat Zoom. Lihat di situ. Kamu tinggal klik saja. Maka kamu akan bergabung nanti otomatis nak ke game Quizizz kita. Itu sudah Bapak kirimkan lagi linknya. Silakan lihat nak. Iya, Pak. Ya, silakan. Sudah? Belum, Pak. Masih nge-lag, Pak. Kok nge-lag? Klik link yang Belum saja tahu. ya. Ya, Pak. Oke, ayo silakan. Baru 18. Cepat aja.
Orang buka link. Ayo nak, silakan yang lain. Kita di ruangan Zoom ini 26 orang. Yang baru bergabung 18 orang. 8 orang lagi kemana nih? Bapak tunggu 3 menit lagi ya. Yang lain mohon bersabar. Oke, udah siap, Pak. Partisipan 32 ini di sini. Ayo nak, dipercepat. Sudah 23 orang. Sabar, Pak. Kuisnya di mana, Pak? Udah ada di orang yang baru masuk, Pak. Kamu tinggal klik link saja, klik linknya. Baru masuk, Pak. Jadi Oke. linknya hilang, Pak. Silakan lihat lagi di kolom chat. Sudah Bapak kirim lagi tuh linknya. Silakan. Silakan klik link yang Bapak kirim di kolom chat. Silakan lihat di kolom chat. Udah banyak tuh Bapak kirim tuh di kolom chat, nak. Silakan. Oke, silakan. Yang lain. 25 orang. Sementara di sini kita 34 orang. 33 ya, 34 dengan Bapak berarti. Ayo, berarti ada 7 orang lagi. 7 orang lagi silakan. Masuk, nak. Lihat di kolom chat. Yang kesulitan menemukan link, silakan lihat di kolom chat. Oke, silakan 28. 5 orang lagi. 5 orang lagi. Oke, 29. 5 orang lagi. Ayo, siapa yang belum masuk ini, nak? Bapak tunggu 1 menit lagi ya. Kalau tidak, berarti Bapak tinggal. Jadi yang 29 orang ini atau berapapun nanti yang masuk ke kuis ini, maka itu adalah menjadi nilai kalian nantinya. Itu akan menjadi nilai kalian nantinya. Untuk pertemuan pada... Pak, saya nggak bisa, Pak. Gimana? Nggak bisa, Pak. Ini siapa yang bicara, nak? Monik, Pak. Monik ke siapa? Monika Puspita, Pak. Tapi nama kamu sudah masuk. Tapi saya belum ngerjain, Pak. Ya belum. Yang mengendalikan Bapak, ha? Bapak belum tekan mulai di sini. Ini kita bermainnya live. Kita bermain live secara langsung. Berarti saya udah masuk, Pak. Sudah masuk. Saya udah masuk. Sudah. Bapak belum tekan mulai. Jadi pengendalinya dari Bapak. Bapak tekan mulai, baru kamu bisa mengerjakan gamenya. Oh iya, Pak. Nanti Pak, di layar absen kamu. saya, Gimana, Pak, nak? absen saya nggak bisa dikirim, Pak. Coba keluar, isi lagi nantinya ya. Jaringan itu bisa jadi. Tapi linknya nggak hilang, Pak. Link absensinya. Iya, Pak. Oh ya, nanti Pak kirim lagi ya. Iya, Pak.
sore-sore kali kamu hujan. Sampai kau. Jangan ribet kau bodoh. Itu yang nanya link absen sudah Pak kirim link absen? Iya, Pak. Oke, sudah 32. Peserta kita 36. Berarti masih ada 4 orang lagi, Nak. Kita tinggal saja. Tunggu aja, Pak. Tunggu aja sampai jam berapa? Sekarang udah jam setengah 12. Oke, kita Iya, Pak. mulai Tinggal saja. aja, Pak. Tinggal aja, Pak. Kita mulai saja, Nak. Siap-siap, konsentrasi. Ada 10 soal kalau Bapak nggak salah. Ada 10 soal. Kamu fokus di layar monitormu saja, layar HP-nya. Bismillah, Bapak tekan mulai. Kamu langsung kerjakan soal. Ya, silakan. Oke, Nak, silakan. Fokusnya di HP-nya. Pak, saya nggak bisa masuk, Pak. Pak, Ya, saya nggak bisa masuk. Katanya nama ini sudah dipakai, tapi nggak bisa digunakan. Itu gimana, Pak? Pilih Pak, kalau sendiri. ganti nama bisa, Pak? Pak, Iya, Jadi, nggak bisa. yang sudah masuk tadi, coba klik lagi linknya. Sudah, Pak, tapi nggak bisa digunakan terus. Katanya terjadi kesalahan. Coba lagi, Sally ya. Coba lagi, coba lagi. Ini, Pak, lagi dicoba. Tapi Ya. terus dicoba nggak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Langsung Pak gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Kalau yang nggak bisa. Di Sally Ini, Pak, sama siapa? Selina tadi tuh nggak bisa katanya, Pak. Katanya tidak dapat mengambil game. Katanya terjadi masalah firewall, Pak. Coba Sally, coba lihat di kolom chat. Coba lihat kolom chat. Coba ditekan di sini Sally Sembiring udah masuk ini sebetulnya. Sally Pak, Sembiring dia ya? nggak bisa. Iya, Pak. Katanya terjadi kesalahan. Ya makanya coba kamu klik lagi link yang Bapak berikan. Kemudian ganti namanya, jangan sama seperti yang tadi. Coba. Coba ya. Iya, Pak. Atau di sini Bapak hapus nama kamu. Nanti kamu Ya, coba Pak. lagi dengan nama yang sama. Coba, silakan. Coba, Sally. Silakan bergabung lagi, Sally. Iya, Pak. Nantilah. Masuk Pak, lagi dengan kirimkan kolom, link. lihat kolom chatnya, Sally. Iya, Pak. Lihat lagi di kolom chat link yang Bapak berikan. Mau ke sana. Hilang linknya, Pak. Tadi kesalahan. Pak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Udah selesai, Pak. Oh, banjir. Pak, saya ada masalah jaringan juga, Pak. Nggak bisa, Pak.
Nama sudah dipakai. Pak, nama saya udah tercatat 3 kali Pak, jadi lagi Pak. Pak, tetap aja nggak bisa. Aku nomor 3. Saya udah bisa, Pak. Ya nggak bisa Pak, error katanya terjadi. Wih, diakhirin sama Pak. Gila. Oke. Aduh, aku yang aturan. Mulainya. Pak, saya Oke. juga, Pak. Aduh, gimana ini? Oke, sebentar nak, sebentar. Ini ada, Pak. ya sabar. Coba dengarkan dulu baik-baik. Yang nggak bisa tadi itu masalah jaringan itu nak. Jadi untuk latihannya sepertinya melihat kondisi dan kondisi saat ini sekarang waktu sudah nggak memungkinkan lagi. Gini aja, untuk latihan pada pertemuan ini, Bapak nanti akan share di classroom ya. Bapak akan share di classroomnya, tapi mengerjakannya dia tidak live seperti tadi. Jadi kamu mengerjakannya dengan metode pekerjaan rumah atau homework ya. Nanti akan Bapak share di sana di Google Classroom. Silakan nanti Ananda melihat Google Classroom-nya, ada pemberitahuan-pemberitahuan nanti, termasuk materi ini akan Bapak share nantinya. Nah. Oke ya, yang live tadi berarti batal itu. Jadi yang live tadi batal karena banyak yang nggak bisa ya. Karena banyak yang nggak bisa masuk. Oke, baik nak. Bapak rasa itu dulu dari Bapak. Materi sudah selesai disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab 10 menit atau lebih kalau ada silakan, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Bapak berharapnya sih ada pertanyaan dari kalian dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Silakan bertanya dengan cara kirim chat, kirim di kolom chat atau juga boleh langsung, silakan. Ini Muhammad Dimas. Mana Muhammad Dimas Ismi? Muhammad Dimas Ismi mana? Coba keluarkan suaranya. Pak. Ya, kamu bertanya apa? Cepat kali gamenya. Ya, Bapak udah jelaskan tadi gamenya kita batalkan karena banyak temennya yang error jaringannya. Mana wajahnya nih, Dimas? Nampakkan wajahnya? Alah, aku udah nomor 4. Nampakkan wajah Dimasnya. Jadi gamenya kita batalkan. Nanti Bapak kirimkan di classroom saja untuk latihannya, Dimas ya. Ya Pak. Karena tadi banyak yang nggak bisa masuk, Zahro nggak bisa masuk, kemudian Sherly nggak bisa masuk, Alia tadi nggak bisa masuk. Tadi peringkat pertama Gusnia ya, mana Gusnia Putri tadi? Gusnia mana nak? Coba keluarkan suaranya, mana Gusnia? Iya Pak. Mana wajahnya? Bapak mau lihat? Gusnia Koto, mana wajahnya? Gusnia Koto. Gusnia, mana Gusnia? Ya, Iya, tadi Pak. selesai semua. Selesai Pak. Berapa nilainya? Oh, jadi penilaian di quizzes itu nak, selain jawaban kamu benar, kecepatannya juga dinilai. Jadi selain jawab benar juga cepatnya. Jadi cepatnya kamu menjawab, misalkan durasi waktu yang diberikan 3 menit, kamu bisa mengerjakannya 3 detik, maka nilaimu akan semakin besar. Jadi semakin cepat kamu mengerjakannya dan benar, maka nilai akan semakin besar. Nilainya akan semakin tinggi. Ya. Itu dia di quizzes. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Zahroh Salsabila Ahmad. Yang mana ini?
Zahro? Oh ya. Zahro bertanya, apa itu tugas yang di-share di classroom itu ditulis di buku terus dikirim, Pak? Jawabannya Zahro dan Ananda yang lain semuanya, jawabannya tidak usah ditulis di buku. Tidak usah tulis di buku. Nanti baca petunjuknya dengan seksama di Google Classroom itu. Paling Bapak cuman minta screenshot hasil akhir. Screenshot hasil akhir kamu sudah mengerjakan kuisnya. Ya, kemudian dikirim atau diupload di GC-nya. Gitu aja, Zahro, nggak usah ditulis. Tapi kalau kamu mau nulis untuk kamu sendiri ya silakan. Misalkan kamu tulis soalnya untuk kamu ulang-ulang sendiri ya silakan. Itu Bapak anjurkan. Itu sangat bagus. Tapi untuk dikumpulkan ke Bapak nggak perlu. Hanya screenshot-nya saja. Bisa dipahami, Zahro? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bukan berarti kamu nggak mau nulis, silakan. Kalau mau tulis, silakan. Itu juga sangat bagus untuk diulang-ulang. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Tugas nanti dikirim. Apa pertanyaannya, Taufik? Nggak ada, Pak. Ini ada pertanyaan dari Yoga Sandi, Pak. Kirimnya kemana tadi, Pak? Kirimnya di GC. Kirimnya di GC nanti. Ini ada Monica Puspita Ekno. Pak, tadi waktu ngerjain kuis, apa tadi pertanyaannya? Sebentar. Pak, tadi waktu ngerjain kuis kok tiba-tiba berhenti, Pak? Apa jawabannya, Kenji? Memang dihentikan ya? Ya, diundur. Memang dihentikan karena banyak yang nggak bisa. banyak yang error jaringannya. Bisa. Nanti Udah nomor 4. setelah ini nanti kamu pantau Google Classroom-nya saja. Oke ya? Ada lagi yang Pak. lain? Ada yang lain? Silakan. Atas waktunya kapan, Pak? Batas waktunya kapan? Ya, Pak. Semakin cepat semakin baik. Nah, kalau Bapak harapkan ya begitu di link di share linknya langsung kerjakan, selesai. Jangan Ya, Pak. jangan nunggu hari terakhir gitu kan. Die, you make me round on water. Udah habis apa? Kok diam nih? Udah selesai kah? Udah bisa keluar? Assalamualaikum, Mamang. Antu. Anjay. Enggak. Nggak punya abang akun. Alenya nama abang akun apa? Ngantuk lah. Biko. Antu. Pak, suaranya nggak dengar, Pak. Itu belum open mic, Pak. Ya, perhatikan baik-baik, dengarkan. Sudah dengar suara Bapak, Nak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Ya, sudah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan, kesalahan, dan seterusnya. Bapak berharap kalian bisa memahami dengan baik apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Amin. Sekali lagi Bapak sampaikan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, ya, semangat belajar walaupun belajar dari rumah, ya Nak ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai. Udah siap, Pak.
Ini masih recording bacaannya. Demikian, ya demikian saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.